Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah SAW bertentangan dengan orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-119, yaitu mukhasamatuhum fima laysa lahum bihi 'ilm. Mereka berdebat dalam perkara yang mereka tidak punya ilmu dalam hal tersebut. Nah, ini sifat jahiliyah, artinya orang jahiliyah berdebat tanpa ilmu. Nah, itu maksudnya. Mereka berdebat dalam suatu perkara yang mereka tidak punya ilmu tentang perkara tersebut. Nah, ini termasuk sifat jahiliyah yang ternyata dipraktekkan juga oleh sebagian orang di zaman sekarang, ya. Nggak jelas belajarnya di mana, tiba-tiba debat masalah agama. Nah, ini termasuk tercela, ya. Ya, kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemarin beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang jahiliyah berdebat, berseteru dalam perkara yang mereka tidak punya ilmu dalam hal tersebut. Yang wajib, kata Syekh, seseorang tidak boleh berdebat kecuali dengan ilmu. Artinya sebelum berdebat dalam suatu perkara harus punya ilmu dalam hal tersebut. Adapun yang tidak dia ketahui, perkara yang dia tidak punya ilmu tentang hal tersebut, maka hendaknya dia diam, nggak usah maju debat. Allah menyebutkan sifat orang-orang musyrik jahiliyah, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Bahkan mereka mendustakan sesuatu yang mereka tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Mereka tidak bisa meliputi hal tersebut dengan ilmu mereka. Mereka tidak tahu ilmu tentang hal tersebut, maksudnya gitu. Mereka mendustakan sesuatu yang mereka tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Nah, di sini kata Syekh, yang seperti ini mengandung dua sisi, ya. Kata Syekh, an-nahiyatul ula annal insan la yadkhulu fi ma la ya'lam wa la yunkiru ma la ya'lam, bal yaqul Allahu a'lam. Yang pertama, seseorang jangan memasuki perkara yang tidak dia ketahui. Jangan ia memasuki perkara yang tidak ia ketahui, dan jangan juga mengingkari perkara yang tidak ia ketahui. Misalkan dalam suatu masalah dia nggak tahu ini, saya belum pernah belajar ini, tapi tiba-tiba dia ngomong masalah itu, asbun, asal bunyi. Nah, yang seperti ini tercela. Dan jangan juga dia mengingkari apa yang tidak dia ketahui. Dia nggak tahu tapi langsung, oh ini salah. Dia belum belajar, belum baca tentang hal tersebut, langsung mengingkari. Nah, ini kebanyakan terjadi pada orang-orang yang baru belajar semangat tapi tanpa ilmu. Jadi kalau ada orang yang mempraktekkan sesuatu yang tidak dia ketahui, dia yang langsung nyatakan ini salah, ini sesat. Nah, ini bahaya, Bapak, ya. Hendaknya, kata Syekh, dia mengucapkan Allahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu, ya. Dan di sini kata Syekh, walihada yaqulullahu li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma. Oleh karena itu Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Rasul, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, berilah ilmu kepadaku, tambahkanlah ilmu untukku. Di sini Nabi diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Artinya kita selalu membutuhkan ilmu. Tidak mungkin kita menguasai semua ilmu.
pasti ada saja ilmu yang luput dari kita. Makanya kata Syekh sini, fal insan la yadda'i annahu ahata bil ilm bal yataqasar wa ya'rifu qadra nafsi. Seorang insan, seorang manusia atau siapapun, seseorang jangan mengklaim, mengaku bahwa dia menguasai ilmu. Ahata atau meliputi, ya bisa diartikan menguasai suatu ilmu, semua ilmu ya. Bahkan hendaknya dia merasa kurang dan mengetahui kadar dirinya. Walau kana 'indahu ilmun katsir, fama khafiya 'alai aktsar. Walaupun dia punya ilmu yang banyak, maka yang luput darinya, yang tersembunyi darinya lebih banyak. Nah, di sini Syekh mengajarkan tawadhu, rendah hati. Jadi jangan seorang itu karena merasa ilmunya banyak, dia menyangka semuanya dia ketahui. Padahal kata Syekh, apa yang tersembunyi darinya itu lebih banyak. Jadi apa yang dia ketahui, apa yang tidak dia ketahui lebih banyak daripada yang dia ketahui. Nah ini Bapak ya, ini artinya Syekh ini mengajarkan kita untuk tawadhu, rendah hati. Kalau sudah belajar, ibaratnya kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Seperti padi yang runduk, kan makin berat kan makin gini, bukan malah makin gini. Kalau orang udah belajar malah masih makin membusungkan dada, tandai dia sebenarnya belum belajar. Dia cuman pura-pura belajar lah ibaratnya gitu. Karena orang yang belajar ilmu sesungguhnya, ilmu agama, makin bertambah ilmunya, makin rendah hatinya. Dia mandang orang lain bukan dengan pandangan merendahkan, orang bodoh jahil. Ya ini orang berilmu ya, tapi kalau orang yang setengah berilmu ya begitu, mandang orang lain seakan pandangan merendahkan, dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang punya ilmu ada alim. Alim yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Siapa? Artinya Allah di atas semua orang yang berilmu. Jadi siapapun orang berilmu di dunia ini, setinggi apapun ilmunya, ketahuilah Allah lebih berilmu daripada dia, jauh berilmu daripada dirinya ya. Hatta yantahiyal ilmu ilallah, hatta yantahiyal ilmu ilallah, hingga ilmu itu berhenti kepada Allah, artinya sadar kepada Allah. Saya ya begini ilmu saya, Allah yang lebih mengerti. Nah, jangan apa menurut saya katakan, nah, jangan begitu Bapak ya. Adabnya nggak seperti itu ya. Apa-apa menurut saya. Nah ini kita harus memperhatikan seperti itu. Ya artinya sekali lagi, adab seorang penuntut ilmu, adab seorang muslim, makin bertambah ilmu, makin tawadhu, makin rendah hati. Dan jangan seorang berbicara tentang perkara yang tidak ia kuasai. Kalau ada orang berbicara dalam perkara yang tidak ia kuasai, ini menunjukkan orang ini tidak rendah hati. Betul tidak? Karena dia maksa diri. Biasanya orang nekat berbicara tentang sesuatu yang tidak ia ketahui. Biasanya dorongan kan apa? Ada dorongan tidak? Dorongan ingin apa? Tampil. Artinya apa? Dia nekat berbicara dalam perkara yang tidak ia ketahui. Dengan itu dia ingin menganggap, oh saya ini hebat, saya ini ilmuwan saya luas apa. Nah ini berarti niatnya tidak tulus Bapak ya. Orang yang berilmu justru makin rendah hati, walaupun dia mampu menampakkan keilmuannya di hadapan orang lain. Ya jadi ini yang perlu kita ketahui ya. Jadi banyak para ulama terdahulu, mereka ilmunya tinggi tapi mereka tidak menampakkan diri mereka berilmu ya. Tapi dengan itu umat tahu mereka berilmu. Jadi untuk menjadi orang yang berilmu tidak butuh pengakuan. Jelas Bapak ya, tidak butuh pengakuan. Jadi seorang dikatakan berilmu nggak butuh pengakuan. Kalau memang berilmu akan tampak dengan sendirinya. Nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu dibikin gelar-gelar tertentu. Jelas ya, insya Allah jelas ini bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kita lanjut. An-nahiyatu tsaniyah, dan sisi kedua kata Syekh, annahu la yunkiru syai'an alladhi ya'lamuhu ghairuh, dan
dia juga seseorang hendaknya tidak mengingkari sesuatu yang diketahui oleh selain dirinya. Tadi kan gini, jangan dia mengingkari sesuatu yang tidak dia ketahui. Nah, kalau ternyata sesuatu ini diketahui oleh orang lain, jangan sampai dia ingkari. Kok karena saya nggak tahu, yang fulan tahu, diingkari. Nah, ini jangan. Ini juga menunjukkan orang ini tidak rendah hati, ya. Jangan seperti itu. Faidah kata Syekh, faidah kan anda ghairika ilmun khafi 'alaik fala tunkir ma 'inda ghairik. Kalau engkau, misalkan kalau pada selain dirimu ada ilmu, pada selain dirimu, pada orang lainnya ada ilmu yang luput darimu, tersembunyi darimu, saya nggak tahu, tapi orang ini tahu, maka jangan mengingkari ilmu yang ada pada selain dirimu. Artinya katakan saja, oh si fulan lebih ngerti daripada saya. Nah, ini artinya kita diperintahkan rendah hati. Dan untuk rendah hati ini butuh perjuangan Bapak ya, karena jiwa manusia cenderungnya pengen apa? Tampil, pengen dipuji, pengen dapat kedudukan, hubbur riasah, cinta kepemimpinan, ingin punya kedudukan, walaupun lisannya tidak mengatakan demikian. Jadi Bapak, yang namanya hubbur riasah, cinta kekuasaan, cinta kepemimpinan, jangan dibayangkan orang yang jadi misalkan mengejar jabatan gubernur, presiden, enggak. Orang-orang yang berkecimpung di medan dakwah pun bisa seperti itu. Maksudnya apa? Dia pengen dijadikan rujukan oleh orang-orang, pengennya orang-orang merujuk ke dia, bukan kepada selain dia. Ini namanya cinta kekuasaan, tapi dengan bungkus agama. Ini justru lebih berbahaya dibandingkan orang yang cinta kekuasaan tanpa dibungkus agama, ya. Maka kita harus membersihkan diri kita dari penyakit seperti itu. Jadi kata Syekh, kalau orang lain punya ilmu yang tidak engkau miliki, tersembunyi dari dirimu, maka jangan ingkari ilmu yang ada pada orang lain itu. Akui, walaupun itu orang yang kau benci. Artinya, oh orang ini musuh saya, tapi dia punya ilmu, katakan aja. Jangan diingkari. Jelas apa ya? Lalu kata Syekh, fama ahadun nal bashar u'tiyal ilmu kullu, u'tiyal ilma kullah. Tidak ada seorang pun manusia yang diberikan semua ilmu, nggak ada. Nggak ada satu orang manusia, satu orang ulama yang menguasai semua ilmu, nggak ada. Sampai dalam satu bidang pun, misalkan seorang spesialisasinya misalkan nahwu. Nahwu itu ilmu grammar bahasa Arab. Nah, walaupun dia seorang spesialis nahwu, bisa jadi ada satu permasalahan nahwu yang tidak dia ketahui. Nah, apa ya? Contohnya ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah debat dengan Abu Hayyan Al-Andalusi, seorang mufassir yang terkenal itu. Jadi dulunya akrab, tapi tiba-tiba agak renggang gara-gara apa? Ketika dalam debat, Abu Hayyan ini menyebutkan Sibawayh berkata begini. Sibawayh ini termasuk imamnya nahwu. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Sibawayh bukan nabi. Dia punya kesalahan dalam beberapa perkara disebutkan. Nah, gara-gara disebutkan itu, Abu Hayyan jadi marah lalu menjauh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini kan artinya gini Bapak, yang kita pelajaran yang bisa kita petik dari sini, walaupun Sibawayh itu seorang ulama nahwu, ahli nahwu, spesialis, beliau memang fokusnya itu ya. Tapi bisa saja beliau salah, dan bisa saja beliau luput satu ilmu dari diri beliau dalam masalah nahwu. Apalagi selain ahli nahwu. Makanya Syekhul Islam mengatakan Sibawayh bukan nabi. Dia punya kesalahan dalam masalah nahwu, disebutkan beberapa perkara. Jelas apa ya? Dan ini juga bukan berarti kita berarti Ibnu Taimiyah tahu semua ilmu, enggak juga. Beliau pun bisa jadi juga ada ilmu-ilmu yang tidak beliau ketahui. Jadi kita tidak boleh fanatik kepada siapapun, ya, termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan Rasul, bukan Nabi. Maka kalau kita dianggap katanya, oh ini mengagungkan Ibnu Taimiyah atau istilahnya apa, mengkultuskan Ibnu Taimiyah, enggak. Ibnu Taimiyah bukan Nabi, bisa benar, bisa salah. Jadi kita jangan fanatik. Kalau memang pendapat Ibnu Taimiyah sesuai dengan Al-Quran Sunnah, kita terima. Kalau tidak sesuai, kita tolak.
walaupun dia ulama yang terkenal, mujaddid, tidak kita lakukan dia mujaddid, ya. Tapi walaupun begitu, dia bukan nabi, bisa benar, bisa salah. Jelas apa ya? Dan dia manusia juga, punya kadang emosi, kadang tidak. Ya, tapi itu tidak mengurangi kemuliaan beliau. Yang namanya ulama juga manusia, Bapak. Karena kalau lagi marah-marah, jadi nampak apa emosinya dan semacamnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Ya. Tapi beliau walaupun begitu sampai membuat satu kitab khusus memuji Ibnu Taimiyah, gurunya sendiri, apa ya? Ini menunjukkan sekali lagi Ahlus Sunnah tidak fanatik kepada siapapun, kepada Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, atau siapapun. Maka jangan jadikan buku ulama sebagai standar cinta dan benci. Nggak jadi patokan, karena kitab ulama dia bukan nabi, tetap saja ada kebenaran, ada kesalahan. Jelas ya? Tapi kalau Al-Quran iya, standar cinta benci kita Al-Quran. Misalkan ada orang menyatakan ini ayat ini salah, apa sikap kita? Kita menyalahkan dia kan, membenci dia. Tapi kalau ada orang menyatakan Al-Quran isi Al-Quran semua benar, itu berarti saudara kita. Begitulah hadis Nabi. Kalau misalkan hadis yang terkenal Sahih Bukhari, Sahih Muslim diterima, oh itu saudara kita. Tapi kalau yang nolak, itu bukan saudara kita. Ini ya hadis Al-Quran begitu. Tapi kalau kita ulama, enggak. Jangan jadikan standar kebenaran dengan memakai kitab ulama, karena ulama bukan nabi, bisa benar, bisa salah. Jelas ya? Nah, jadi kata Syekh, tidak ada satupun orang yang diberikan semua ilmu. Walihada yaqulul ulama, oleh karena itu para ulama berkata, hadhil ibarah allati yukarrirunaha daiman man hafidha hujjatan ala ma lam yahfaz. Oleh karena itu para ulama menyatakan ungkapan yang sering mereka ulang-ulang terus. Apa itu? Siapa yang hafal, maka dia hujjah bagi yang tidak hafal. Siapa yang hafal, maka dia hujjah. Hujjah itu diartikan apa ya? Maka dia membantah atau bisa dijadikan pegangan bagi orang yang tidak hafal. Artinya begini, Bapak. Kalau dalam satu masalah, ya contohnya ini, permasalahan nikah tanpa wali. Nikah tanpa wali. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat nikah harus dengan izin wali. Seorang wanita tidak boleh nikah kecuali dengan izin wali. Jumhur ulama nih, mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki. Tapi Ibnu Taimiyah, Abu Hanifah berpendapat nikah boleh dilaksanakan tanpa izin wali. Nikah boleh dilaksanakan tanpa izin wali. Artinya wanita kalau nikah nih, walaupun tidak dapat izin dari wali, sah. Ini Abu Hanifah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan tidak sah. Nah, jumhur ulama berdalil dengan hadis yang masyhur, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan izin wali. Dan ada hadis lainnya juga yang menguatkan, tapi yang masyhur ini, tidak ada nikah kecuali dengan izin wali. Ini jelas kan? Artinya kan kalau nikah mau tidak mau harus dengan wali. Tanpa wali tidak sah, ya kan? Lalu timbul pertanyaan, lo kenapa Abu Hanifah berpendapat boleh nikah tanpa wali? Ini kenapa? Beliau pakai kias. Kias itu analogi, menyamakan sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang ada. Kata beliau, sebagaimana wanita yang sudah dewasa boleh jual beli tanpa wali, betul tidak? Kalau ada anak yang udah balik nih, belanja ke pasar, apakah perlu izin wali? Enggak kan? Dia udah punya uang, nggak apa-apa. Nah, kata Abu Hanifah, sebagaimana wanita yang sudah balik boleh jual beli tanpa izin wali, begitu juga dalam masalah nikah. Jadi beliau menyamakan urusan nikah dengan urusan jual beli, ya, jelas apa ya? Nah, ini kan kias. Nah, kias sebenarnya bisa dipakai kalau tidak ada nas dalil. Yang jadi masalah sudah ada dalil hadis. Kalau dipakai kias, maka dalam hal ini Imam Abu Hanifah sudah keliru. Pendapat beliau sudah bertentangan dengan nas, dan ungkapan tadi berlaku.
siapa yang hafal, siapa yang tahu, hujjah bagi orang yang tidak hafal dan tidak tahu. Artinya Imam Abu Hanifah mungkin sangat besar kemungkinan beliau belum mendengar hadis tadi, karena beliau kan tinggal di Kufah. Kufah itu ketika itu peredaran hadisnya sangat jarang, hadis Nabi sangat jarang. Berbeda halnya dengan Madinah. Kenapa di Madinah lebih banyak penyebaran hadis dibandingkan di Kufah? Ada yang tahu alasannya? Kenapa guys? Kenapa? Kalau Madinah tempat Nabi tinggal, Nabi meninggal pun situ kan, para ulama, anak-anaknya sahabat Nabi main ke situ. Jelas ya? Jadi ya namanya ilmu tersebar lah. Hadis-hadis Nabi banyak tersebar di majelis-majelis di Madinah. Sedangkan di Kufah itu jauh dari Madinah. Dulunya dikuasai orang kafir, setelah itu direbut kaum muslimin. Nah, ketika direbut oleh kaum muslimin, sebagian sahabat ikut perang kan. Lalu selesai perang, mereka tidak balik, tapi tinggal di Kufah. Untuk apa? Dakwah, mengajarkan Islam kepada orang-orang baru masuk Islam. Nah, ketika itulah diadakan majelis ilmu, halaqah di masjid ini, lalu mereka mengajarkan hadis, tapi sedikit dibandingkan di kota Madinah. Makanya wajar kalau orang yang tahu hadis di Kufah lebih sedikit dibandingkan di Madinah. Nah, yang jadi masalah, permasalahan agama kira-kira banyak tidak dalam kehidupan sehari-hari? Banyak kok, dari masalah nikah, masalah jual beli. Nah, Abu Hanifah kan tinggal di Kufah, peredaran hadis Nabi sedikit. Nah, untuk menjawab permasalahan agama kan butuh jawabannya. Dia ditanya, dia kan ulama tanya, ya wahai imam, apa pendapatmu tentang ini? Kalau ada Al-Quran, dijawab dengan Al-Quran. Kalau tidak ada hadis, kalau ada hadis dengan hadis, tidak ada hadis, nah di sini baru Imam Abu Hanifah ini orang butuh jawaban. Saya nggak menemukan ayatnya, hadisnya, maka beliau menggunakan kias. Jelas ya, kias. Makanya Abu Hanifah dan murid-muridnya disebut ashabul ra'i, orang yang menggunakan ra'i. Artinya banyak menggunakan kias dibandingkan hadis. Bukan karena mereka sengaja meninggalkan hadis, tapi karena mereka banyak atau jarang mendengar hadis. Sedangkan permasalahan agama kan banyak, butuh dijawab. Karena ada hadis, mereka pakai kias. Jelas apa ya? Nah, kita kembali lagi. Imam Abu Hanifah sangat besar kemungkinan beliau tidak mendengar hadis Nabi tadi. Tidak ada nikah kecuali dengan izin wali. Sedangkan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mendengar hadis tersebut. Maka siapa yang hafal hadis sesuai kaidah tadi, hujjah bagi yang tidak hafal hadis. Artinya apa? Orang yang tidak hafal tidak bisa menolak orang yang hafal. Jelas apa itu? Kaidah singkatnya begitu. Gak bisa menolak orang yang hafal. Dia contohnya begini. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari misalkan ada orang misalkan dengar misalkan, atau di sekitar kita lah, misalkan di Mailepet ada satu rumah yang runtuh misalkan, terkena meteor, meteor jatuh ke rumah itu runtuh. Ada seseorang mengabarkan itu kepada saya tinggalnya kan di Mailepet di Muara. Berarti dalam hal ini yang punya ilmu, yang hafal siapa? Saya atau orang itu? Nah, berarti hal itu hujah bagi saya. Saya nggak bisa mengingkari dia karena dia punya kelebihan ilmu dibandingkan saya. Jelas apa ya? Tapi kalau misalkan dia sendiri tidak tahu, saya tidak tahu, maka bisakah salah satu dari pendapatnya diterima? Nggak bisa, karena sama-sama tidak tahu. Tapi yang satu tahu, punya kelebihan ilmu, yang satu tidak, maka yang punya kelebihan ilmu hujah bagi yang tidak punya ilmu. Jelas ya? Ini penting nih, kaidah seperti disebutkan oleh para ulama ahli hadis dan juga usuliyin, ulama usul fikih. Ini kaidah penting. Jadi siapa yang hafal dia adalah hujjah bagi yang tidak hafal. Siapa yang punya ilmu, dia hujjah bagi yang tidak punya ilmu. Ya, jelas apa ya? Dan ini praktek para ulama seperti itu. Seperti Imam Malik. Pernah suatu hari beliau ditanya di majelis beliau tentang hukum menyelat-nyelat jari ketika wudhu. Menyelat-nyelat jari begini apa? Jadi kalau kita wudhu, mencuci kaki kan ini kan, ini atau gini kan. Nah, Imam Malik ditanya tentang hal tersebut. Beliau padahal ulama Madinah kan,
peredaran hadis banyak kan di Madinah. Tapi beliau suatu hari tanya di majelis, wahai imam, apa pendapatmu tentang hukum itu? Kata beliau, nggak perlu itu, nggak perlu dalam wudhu kita begini, jadi kalau air kan supaya airnya ini basah kan gini kan? Kata Imam Malik nggak perlu itu. Nah, kebetulan ada seorang ulama yang ada di majelis tersebut dengar perkataan Imam Malik. Nah, ulama ini tahu hadis yang menyebutkan bahwasanya dari Mustawrad bin Syaddad bahwa Nabi ketika wudhu menyelat-nyelat jarinya. Sedangkan Imam Malik tadi berpendapat apa? Nggak perlu. Nah, akhirnya apa? Ketika itu orang udah selesai majelis pulang satu persatu, sehingga orang ketika udah sedikit, ulama ini mendatangi Imam Malik. Lalu berkata, wahai Malik, saya punya riwayat tentang masalah yang Anda tanyakan. Apa itu riwayat? Sebutkan. Telah mengabarkan kepada fulan dari fulan dari Mustawrad bin Syaddad dari Nabi SAW. Mustawrad bin Syaddad menyaksikan Rasulullah SAW ketika wudhu menyelat-nyelat jarinya begini. Maka Imam Malik setelah mendengar apa hadis yang sampai ulama tadi, sanad hadis ini hasan, bagus, artinya bisa diterima dan dipraktekkan. Akhirnya apa? Ketika majelis berikutnya, pertemuan berikutnya, Imam Malik mengumumkan bahwasanya menyelat-nyelat jari adalah sunnah. Karena apa? Tadinya nggak usah, tiba-tiba sang sunnah. Kenapa? Karena ada tambahan ilmu. Lihat Bapak ya, orang yang hafal hujjah bagi yang tidak hafal. Nah, jadi gitu Bapak ya kaidahnya. Jadi kalau kita tidak tahu tentang suatu perkara dan ada orang lain yang tahu tentang perkara tersebut, maka kita harus menerima apa yang diketahui, karena dia punya kelebihan apa? Ilmu, kelebihan hafalan dibandingkan diri kita. Dan riwayat itu juga menunjukkan Imam Malik adalah sosok yang tawadhu, rendah hati. Beliau tidak gengsi untuk apa? Meralat pendapat beliau. Kan ada sebagian orang, saya kalau ralat pendapat saya nanti jatuh di hadapan jamaah, nanti dibilang, ini nggak konsisten. Nah, tapi Imam Malik nggak mikir pendapat manusia, nggak mau menilai nggak mau memperhatikan penilaian manusia. Jadi setelah tahu bahwasanya pendapat beliau salah, beliau langsung ralat di kemudian hari. Di pertemuan berikutnya beliau ralat diumumkan ke jamaah bahwasanya hukum menyelat-nyelat jari ketika wudhu ini hukumnya sunnah. Nah, ini Bapak ini yang perlu kita tiru. Kalau memang kita punya pendapat dan pendapat kita memang salah dan terlanjur didengar banyak orang, hendaknya diralat. Lain halnya kalau pendapatnya tidak diungkapkan di depan banyak orang atau dipraktekkan oleh diri kita sendiri, maka nggak perlu diumumkan ya. Jadi saya misalnya salah dalam mengamalkan suatu amalan, nggak perlu saya umumkan di depan banyak. Hadirin, saya salah dalam beramal. Kecuali kalau saya mempraktekannya di hadapan banyak orang, maka nggak apa-apa diumumkan supaya orang tahu dan tidak mengikuti apa? Kesalahan. Jelas apa ya? Nah, ini artinya sekali lagi kita harus menerima, tidak boleh mengingkari ilmu yang disampaikan siapapun. Kalau memang kita tidak mengetahui ilmu tersebut, jangan kita mengingkari sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan kalau ada orang lain yang mengetahui, hendaknya kita menerima itu dan tidak mengingkari. Lalu kata Syekh, wad-dahriyun wal musyrikun wa mu'attilatus sifat wa sa'iru ahli dhalal ankaru ma ankaru bi jahlihim bihi. Wa qawlu la tudriku uquluhum li annahum la yu'minuna bil ghaib wa banu madhabahum 'ala al-qiyas al-fasid fa dhallu 'an sawa'is sabil. Orang-orang duhriyun, penolak dahar, orang yang menyatakan kita ini hidup ya siang malam silih berganti, nggak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Artinya nggak ada yang menciptakan kita. Kita mati ya karena memang kebetulan jatahnya mati, waktunya mati. Kita hidup karena waktunya hidup, bukan karena Tuhan mematikan dan menghidupkan kita. Nah, itu duhriyun ya. Dan orang-orang duhriyun, orang-orang musyrikun dan para penolak sifat dan semua orang-orang sesat, mereka mengingkari apa yang mereka ingkari karena kebodohan mereka tentang apa yang diingkari. Jadi rata-rata bahwa para penolak sifat itu mereka mengingkari karena mereka tidak punya ilmu. Pertama tentu saja karena syubhat ya, syubhat filsafat, ilmu kalam.
Plus karena mereka itu tidak tahu ilmu tentang hadis Nabi. Kebanyakan mereka cuma pakai akal Quran. Loh, kan ayat Al-Quran bertentangan dengan akal mereka. Mereka terima tapi maknanya dibelokkan. Terus bagaimana hadis ditolak? Seandainya mereka belajar hadis, mereka akan tahu, oh ternyata pendapat saya salah. Ya, jelas apa ya? Dan keadaan sesuatu tidak dicapai oleh akal mereka, tidak dipahami akal mereka, karena mereka tidak beriman kepada perkara gaib. Jadi para penolak sifat, contohnya orang-orang Mu'tazilah, kenapa mereka tidak menerima sifat-sifat Allah? Karena mereka tidak beriman kepada perkara gaib. Harusnya perkara gaib yakin kan itu? Ya tidak? Nggak usah dipikirkan. Betul tidak? Kalau dipikirkan gila bahwa kita misalkan berpikir tentang alam kubur, seperti apa alam kubur? Dipikirkan terus siang malam bisa? Bisa lah gitu. Sebagian orang katanya ketika dikubur orang disiksa. Udah kita pasang perekam suara di dalam kubur. Kira-kira ada nggak suara siksa kubur? Saya kira nggak ada, bohong ini. Nah ini orang yang tidak beriman kepada perkara gaib, karena alam kubur alam gaib beda dengan alam dunia, Bapak ya. Jadi jangan disamakan. Makanya di sini kita bisa menjawab kalau ada pertanyaan bingung. Ada orang pelaku maksiat, pembunuh, pemerkosa, pezina, semua maksiat dilakukan. Lalu dia mati. Setelah itu keluarganya membakar jasadnya sampai abu, sebagian dibuang ke laut, sebagian dibuang ke sumur, sebagian ditabur di. Berarti dia tidak dikubur kan? Pertanyaannya, nanti dia dapat siksa kubur nggak? Dapat nggak? Dapat, kan nggak dikubur. Ya dapat lah, karena alam kubur ini bukan alam dunia, udah berbeda. Jadi jangan dibayangkan karena tidak dikubur berarti dia tidak dapat siksa kubur. Wah, kalau itu enak sekali. Nah itu orang pengirannya anak kubur berarti udah dalam kubur itu. Jadi kalau misalnya tidak dalam kubur berarti tidak dapat nikmat kubur, tidak dapat siksa kubur. Nah ini orang yang tidak beriman kepada kata gaib ya. Jadi kata Syekh, kenapa mereka ini tidak memahami sesuatu dengan akal mereka, sifat-sifat Allah tentunya dengan akal mereka, karena mereka tidak beriman kepada perkara gaib, dan mereka membangun pendapat mereka berdasarkan kias yang rusak, kias tadi analogi yang rusak, sehingga akhirnya mereka pun tersesat dari jalan yang lurus. Nah itu Bapak ya, itu masalah jahiliyah yang ke-119, yaitu berdebat tanpa ilmu. Ya insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan masalah jahiliyah yang ke-120, yaitu dakwahum ittiba' salaf ma tasrih bi mukhalafatihim. Pengakuan mereka mengikuti salaf, orang terdahulu, bersama dengan itu mereka terang-terangan menyelisihi orang terdahulu. Artinya kami mengikuti nenek moyang kami, padahal mereka sendiri justru terang-terangan menyelisihi ajaran nenek moyang mereka. Nah ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.